Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita adalah dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat 19. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Kita mungkin sering berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Tetapi apakah ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Kalau bukti Tuhan mengasihi kita, saudara, itu sungguh jelas nyata. Tetapi bukti kita mengasihi Tuhan, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Sehingga dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita menjalani hari-hari kita jalani itu semua dengan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan harapan saudara kita jalani kehidupan kita, hidup mengasihi Tuhan karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia naik ke sorga,
Dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya pada waktu itu mereka pergi menjala ikan. Dan kemudian akhirnya oleh petunjuk Yesus mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan sesampai di darat, Yesus berkumpul bersama muridnya, dan kemudian Yesus bertanya khusus kepada Simon Petrus. Dari sini saya rindu kita belajar, saudara, bahwa kasih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa bukti yang Tuhan mau kita tunjukkan, kita buktikan sebagai bukti kita benar-benar mengasihi Dia. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di sini, dalam konteks ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kedua kali juga demikian. Ketiga kali juga demikian. Tapi yang pertama, kedua, Simon Petrus jawab dengan biasa. Tapi kali yang ketiga, waktu dia menjawab, waktu Yesus bertanya lagi, dia menjawab sambil hatinya sedih. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, apakah saudara pernah berpikir kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam konteks ini sampai 3 kali? Dan kenapa ketika Yesus bertanya 3 kali, Simon merasa sedih? Kenapa, saudara? Para penafsir kebanyakan berkata bahwa Yesus bertanya demikian untuk mengingatkan bahwa Petrus pernah menyangkal Dia 3 kali. Jadi kali ini Yesus bertanya demikian untuk menyadarkan Petrus bahwa kali ini bukan sekedar perkataan lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan goncang imanmu. Tapi pada waktu itu Petrus dengan tegas, dengan nyata sekali dia menegaskan bahwa sekalipun mereka semua goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Jadi karena memang Petrus ini biasa cepat bicara, tapi yang menjadi masalah apa yang dia katakan tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian ada seorang hamba perempuan, saudara, yang mengatakan dan bertanya, apakah engkau salah satu dari murid Yesus? Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang kau katakan, aku tidak kenal dia. Bahkan akhirnya sampai Petrus mengutuki. Artinya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya dia berkata, semua orang lain goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Lalu kemudian di sini dalam konteks ini, Yesus bertanya tentang kasih Petrus kepada dia. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan ketiga kali Petrus sedih. Kemungkinan besar karena dia ingat dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali ini Yesus bertanya, apakah dia mengasihi Yesus sebanyak 3 kali? Artinya apa? Yesus mau kali ini bukan sekedar ngomong. Yesus mau kali ini bukan sekedar perkataan. Saudara, seringkali kita juga seperti Petrus, gampang berbicara, gampang membuat pernyataan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah tidak terbukti apa yang kita katakan. Kalau hari ini saudara ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Maka gampang, dan semua kita mungkin akan berkata, pasti akan berkata, ya, aku mengasihi Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah ada bukti? Apakah kita mengasihi Tuhan bukan sekedar perkataan? Jadi kasih yang diinginkan oleh Yesus, saudara, adalah kasih yang berasal dari dasar hati kita paling dalam, bukan dangkal di mulut kita, tapi kasih yang berasal dari dalam hati kita, saudara. Kasih yang benar-benar terbukti, benar-benar didasari hati. Itu yang Petrus ungkapkan pada kali ketiga, saudara. Maka dengan sedih, artinya ada satu kesadaran bahwa sebelumnya juga dia pernah mengucapkan komitmen itu, tapi tidak terbukti. Tapi kali ini dia mengungkapkan dari dasar hatinya. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu kemudian dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kali ini Petrus menjawab dari dalam dasar hatinya bahwa dia mengasihi Yesus. Hari ini pun, saudara, Tuhan mau
saudara membuktikan kasih saudara kepada dia bukan sekedar perkataan, tapi kasih yang benar-benar terbukti, yang berasal dari dasar hati paling dalam, yang benar-benar dibuktikan. Biarlah hari ini saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi dia dari dalam dasar hati saudara. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya begitu nyata bagi kita, saudara. Kasih-Nya begitu nyata, dia rela berkorban, dia rela mati, dia relakan semuanya sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang berdosa, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan dia rangkul kita, dia pulihkan kita, dia ubahkan kita, bahkan dia pakai kita, dia berkati kita. Saudara bisa melihat bagaimana Allah mengubahkan hidup saudara dan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Itu semua bukti dari kasih-Nya. Kalau kasih Allah sungguh tidak tersangkal lagi, sungguh nyata bagi kita, saudara. Keselamatan yang tidak terhingga itu dia anugerahkan. Berkat-berkatnya, perlindungan, anugerahnya sungguh tak terhitung, tak terduga. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada dia? Apakah kasih kita terbukti dan benar-benar berasal dari dasar hati kita yang paling dalam? Lalu kemudian, saudara, hal kedua, setiap kali Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lihat ayat 15. Akhirnya Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat 16 ditanya lagi dan Petrus menjawab. Dan kemudian Yesus berkata lagi, bagian terakhir, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17 juga demikian, ditanya dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi sampai 3 kali. Setiap kali Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau," gembalakan domba-dombaku. Setiap kali dia jawab, "Aku mengasihi engkau," Yesus berkata sampai 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang saya rindu kita renungkan di sini, saudara, bahwa Tuhan memang memanggil Petrus untuk menjadi gembala. Jadi secara umum saya mau menegaskan bahwa sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita membuktikan kasih kita kepada Dia dengan kita melayani Dia sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Kalau panggilan Petrus adalah untuk menggembalakan umat Tuhan, apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa yang menjadi talenta saudara? Apa yang menjadi karunia saudara? Layani Tuhan berdasarkan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sebagai bukti saudara mengasihi Dia. Kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi Dia tapi saudara tidak berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan, saudara sedang berbohong mengatakan saudara mengasihi Dia. Saudara bisa mengasihi Tuhan dengan saudara melayani Dia. Saudara bisa membuktikan kasih saudara kepada Dia dengan saudara melayani Dia berdasarkan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki. Saudara punya talenta, gunakan talenta saudara untuk melayani Tuhan. Saudara punya harta, gunakan harta saudara untuk melayani Tuhan. Itulah bukti saudara mengasihi Dia. Saudara punya waktu, gunakan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara gunakan, gunakan. Dan biarkan Tuhan pakai saudara untuk melayani Dia. Itulah buktinya kita mengasihi Dia. Kita hidup melayani Dia berdasarkan karunia dan talenta yang Dia beri bagi kita. Kalau hari ini saudara belum berbuat apa-apa, maka ketika saudara berkata saya mengasihi Tuhan, itu masih perkataan saudara. Belum terbukti melalui tindakan melayani Tuhan. Itu sebabnya layani Tuhan. Dalam bisnis saudara, biarlah bisnis saudara itu adalah bisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka bisnis saudara jadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau saudara punya bisnis, saudara punya pegawai di sana, pegawai-pegawai saudara akhirnya diberkati, mereka mengenal Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan dengan bisnis saudara. Apapun yang kita lakukan, mari kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bukti mengasihi Tuhan. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan lihat ayat 19 saudara.
Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ayat 18 dan 19 ini, setelah Petrus berkata di ayat sebelumnya bahwa aku mengasihi engkau, ayat 18 dan 19, Yesus menegaskan kepada dia bahwa engkau akan mengalami penderitaan, bahwa engkau akan mati untuk mengikut aku, kata Yesus. Artinya apa? Yesus mau tegaskan bahwa kalau engkau mengasihi aku, lihat, engkau akan mengalami penderitaan dalam mengikut aku. Tetapi dia tegaskan ayat 19 bagian terakhir, ikutlah aku. Jadi dia telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati, bagaimana Petrus akan menderita dalam mengikut dia. Tetapi Yesus berkata, kalau memang engkau mengasihi aku, di kalimat terakhir itu dia berkata, ikutlah aku. Jadi saudara, bukti yang ketiga seorang murid atau anak Tuhan mengasihi Tuhan adalah dia siap ikut Tuhan sekalipun menderita untuk Tuhan. Dia siap ikut Tuhan sampai mati. Itulah bukti mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Segala keberadaan saudara hari ini adalah oleh karena kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau menuntut kasih saudara kepada Dia. Apakah saudara benar-benar mengasihi Dia? Dia mau saudara membuktikan kasih saudara kepada Dia, satu kasih yang benar-benar berasal dari hati, bukan sekedar perkataan. Dan yang kedua, Tuhan mau saudara membuktikan kasihmu kepada Dia dengan saudara hidup melayani Dia sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, sebagai bukti saudara mengasihi Dia, saudara rela untuk menderita sekalipun untuk mengikut Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup kita, hidup mengasihi Tuhan. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, buat komitmen saudara hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara, hati saudara untuk Tuhan. Dan kemudian saudara akan melayani Dia dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara akan melayani Dia, dan saudara siap mengikut Tuhan sampai mati. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya sekali lagi, berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu.
pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus. Di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.